Sebelum menonton jangan lupa like, share, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan di channel Sabar Setompul. Sebelum menonton jangan lupa like, share, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan di channel Sabar Setompul. Lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan berkurang drastis. Lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan pada tahun 2033 diperkirakan berkurang hingga mencapai 30% akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian perumahan. Kadis Pertanian Kota Padang Sidimpuan, Parimpunan Siregar baru-baru ini mengatakan pada tahun 2033 luas lahan di Kota Padang Sidimpuan akan berkurang menjadi 1.619 hektar dari 4.045 hektar. Saat ini upaya yang dikerjakan di Dinas Pertanian adalah melakukan pembagian zona pertanian jangka panjang dan berkelanjutan. Kemudian harus ada payung hukum yang melekat guna mempertahankan lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan. Sejauh ini, lahan pertanian yang ada di Kota Padang Sidimpuan tersedia dalam lahan pertanian berkelanjutan ada di wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Hutan Baru, Angkola Julu, Batuna II, dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Sementara untuk lahan pertanian di Kelurahan Stamiang, Kelurahan Losung sudah banyak beralih fungsi menjadi permukiman warga. Pengurangan lahan pertanian di tahun 2033 diakibatkan nantinya setelah dianalisis seperti pembangunan perumahan, pembukaan akses jalan dan sektor pembangunan lainnya selain pertanian. Sehingga ke depan persoalan ini akan dikaji secara serius dengan melibatkan dinas lain dan instansi seperti Badan Pertahanan Nasional ataupun BPN agar ada landasan yang baku mutu lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan. Dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan agar kiranya dalam waktu dekat dibuatkan peraturan daerah Perda sehingga lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan tidak berkurang, sehingga laju alih fungsi lahan bisa ditekan dan dapat meminimalisir berkurangnya lahan pertanian yang nantinya akan dijadikan lahan bangunan ataupun perumahan. Insinyur Parimpunan Siregar juga menjelaskan akan terus berupaya hingga nanti ada perda yang menekan alih fungsi lahan seperti lahan pertanian ke lahan perumahan. Beliau juga menyampaikan imbauan kepada pemilik lahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian yang sudah ada sekarang ini ke lahan permukiman dan lainnya. Kendati lahan pertanian terus berkurang, Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan menargetkan pada tahun 2020 produksi padi mencapai 66.555 ton dari luas cakupan lahan 3.166 hektar. Menurut beliau, target produksi padi tersebut dari tahun ke tahun terus naik seperti tahun 2018 sebesar 65.285 ton, kemudian 2019 sebesar 65.795 ton, dan tahun 2020 ditargetkan 66.550 ton. Demikian juga dengan produksi komoditas lainnya seperti cabai merah tahun 2018 hanya 587 ton, tahun 2019 sebesar 668 ton, dan tahun 2020 ditargetkan sebesar 750 ton. Bawang merah pada tahun 2018 ditargetkan 139 ton, tahun 2019 sebesar 187 ton, dan tahun 2020 ditargetkan sebesar 260 ton. Tomat tahun 2018 target 481 ton, tahun 2019 sebesar 550 ton, dan tahun 2020 sebesar 600 ton. Sementara itu untuk buah salak tahun 2018 target 664 ton, tahun 2019 sebesar 781 ton, dan tahun 2020 ditargetkan sebesar 825 ton. Beliau mengatakan tantangan ke depan akan semakin berat. Di satu sisi pihaknya juga berupaya untuk terus meningkatkan target berbagai hasil produksi pertanian, sementara di satu sisi lain pertanian yang ada semakin berkurang dampak dari alih fungsi. Untuk itu pihaknya akan mencari solusi terbaik guna meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mempertahankan lahan produksi tanaman, pangan, dan hortikultura, sehingga ketersediaan pangan tercukupi dan dapat meningkatkan produksi permintaan ke daerah lain. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Padang Sidimpuan, M. Iqbal Harahap, berharap kualitas gabah kering beras semakin baik.
Lahan pertanian berkelanjutan di Kota Padang Sidimpuan harus disikapi serius oleh masyarakat mengingat lahan pertanian ini sangat penting dari sektor perekonomian petani di Padang Sidimpuan. Semoga kepala daerah dapat melakukan terobosan yang terbaik guna meningkatkan hasil produksi pertanian berkelanjutan sehingga menjadi sentra teknologi tepat guna di Tapanuli bagian selatan.